Pemirsa dan hadirin undangan yang berbahagia, kembali lagi bersama saya dalam acara diskusi publik bakal calon wali kota dan wakil wali kota Padang tahun 2014-2019. Terima kasih. Tadi pada sesi pertama kita sudah mendengarkan pemaparan pandangan dan pemikiran juga dari bapak-bapak kita yang sudah hadir di sini. Maka sekarang saya meminta kepada Bapak Profesor Helmy menyampaikan pandangannya juga bagaimana harapan terhadap Kota Padang dan menurut Profesor bagaimana kondisi masyarakat Kota Padang terutama dalam pembangunan sosial ekonomi. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama selamat dan apresiasi ini kepada para bakal calon yang sudah memutuskan untuk memajukan diri supaya nanti bisa dicalonkan oleh partai politik dalam proses demokrasi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kota Padang ini kan sudah berevolusi dan sudah melewati berbagai era. Nah, setiap eranya itu mempunyai masalah dan tantangannya sendiri gitu. Nah, apa yang terungkap dari tayangan dan dari diskusi pada bagian sebelumnya, kata kuncinya adalah Padang memerlukan perubahan. Nah, tapi perubahan memerlukan arah. Nah, kita muncul juga tadi kata-kata kita memerlukan pemimpin yang kuat. Salah satu ciri dari pemimpin yang kuat itu dia tahu di mana kapal yang akan dinakodainya itu nanti akan berlabuh setelah 5 tahun, kemudian setelah 10 tahun kalau terpilih lagi gitu. Nah, saya ingin bertanya ini kepada para bakal calon ini, itu seperti apa sosok Kota Padang yang dibayangkan oleh para bakal calon ini kalau terpilih setelah 5 tahun ini kayak apa gitu kan? Bisa nggak disebutkan ciri Kota Padang itu setelah 5 tahun ini kalau terpilih? Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Bapak Haji Firdaus Ilyas. Ya, tentu sesuai dengan visi kita, bagaimana terwujudnya ya Kota Padang kita ini seperti kita ketahui yang berakhlak, bertakwa, dan tentu kita juga harus tahu di Kota Padang ini juga kita harus menuju ya ke kota metropolitan. Tadi Pak U juga sudah mengatakan kota kita sekarang sedang kota besar. Kita sebenarnya Pak U sudah 1 juta lebih. Makanya saya katakan tadi kita sudah 1 juta lebih dan hari ini sebenarnya kita sudah kota metropolitan. Tentu sebagai kota metropolitan kita perlu juga dengan visi tadi harus nyaman, aman dan sejahtera. Makanya ke depan kita itu harus sejahtera. Sejahtera dalam bentuk apa? Ya seperti tadi, bagaimana masyarakat kita tidak lagi merasa yang kita lihat sekarang ada yang miskin. Sebenarnya di dalam kota ini ada beberapa daerah yang belum tersentuh. Kita lihat di daerah Sungai Pisang, walaupun sudah terbuka, tetapi masih akses jalannya juga belum ada ke sana. Transportasinya belum ada. Inilah yang kita harapkan ke depan itu yang kita Prof itu, kita harus melihat kota ini kota yang nyaman, aman, sejahtera. Dalam menuju sejahtera itu, saya tadi sudah katakan mungkin bagaimana perubahan transportasi kita, perubahan yang disampaikan Pak Andre tadi mengenai pasar, sebenarnya bukan pasar saja. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak U ini, masih banyak persoalan-persoalan di kota ini yang harus kita tindak lanjuti. Ya, jadi saya tentu ke depan yang disampaikan Prof 5 tahun ke depan ini kita melihat kota ini betul-betul kota yang sehat. Sekarang wali kota sudah mencanangkan dalam bentuk bagaimana kota yang berakhlak, ya, kota yang bertakwa. Tentu jujur saja sebagai pejabat yang di kota ini memang perubahan secara belum. Inilah yang harus kita sinergikan. Bagaimana akhlak bertakwa yang selama ini sudah digemborkan oleh pimpinan kita dalam bentuk aplikasinya berjilbab yang kita lihat seperti ini, apalagi subuh mubarakah, kita pertahankan terus. Bagaimana ada kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan, tentu ke depan kita iringi dengan yang sejahtera tadi, dengan nyaman tadi. Sejahtera dalam artian tidak ada lagi kemiskinan di perkotaan ini. Jadi intinya Prof, ke depan
bagaimana bentuk kota ini, itu yang pertanyakan. Kota kini adalah kota yang nyaman, aman, sejahtera, tetap mempertahankan ciri-ciri khas kita, bertakwa, berakhlak dan lain sebagainya. Mungkin itu karena waktu 4 menit ya. Iya. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Prof? Tadi seperti itu ya pandangan dari Pak Haji Firdaus Ilyas tentang bagaimana Kota Padang ke depan. Mungkin Pak Andre, apa yang menjadi tren pokok ya dari Kota Padang 5 tahun ke depan? Menurut bayangan Pak Andre, Kota Padang 5 tahun ke depan itu seperti apa sih? Gitu? Baik, terima kasih Profesor Helmi. Jadi Kota Padang yang disampaikan oleh Pak Rektor, lalu Profesor Helmi sebagai panelis, memang sangat membutuhkan perubahan. Ya, Padang sangat membutuhkan perubahan. Untuk itulah generasi muda jangan ragu untuk maju memimpin di Pilkada Kota Padang. Kenapa? Ini saya sampaikan karena sejarah peradaban dan sejarah kemerdekaan Indonesia ini dimotori oleh generasi muda. Mahasiswa dan pemuda adalah motor kemerdekaan bangsa kita. Bahkan jadi ada berapa program ya? 6 program unggulan kita Prof. Untuk melihat ke depan bagaimana 5 tahun lagi Kota Padang. Yang pertama adalah kami akan membenahi pasaraya dan terminal. Pasaraya dan terminal bukanlah segala-galanya di Kota Padang. Tapi pasaraya dan terminal adalah etalase Kota Padang. Dan Kota Padang adalah etalase Sumatera Barat. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana memberantas kemaksiatan dan KKN. KKN, korupsi ini akan kita berantas dengan cara melakukan MOU kerjasama dengan KPK. Yang ketiga adalah memastikan pendidikan gratis 12 tahun bagi masyarakat di Kota Padang. Yang keempat adalah pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pertama membangun infrastruktur. Makanya yang disampaikan oleh Pak Firdaus, contoh yang di Sungai Pisang itu, pembangunan jalan di sana dilakukan terakhir tahun 88 di saat Pak Sarurjut jadi wali kota ya Pak. Nah, kami punya program bagaimana menyediakan uang 1 miliar per kelurahan. Kita akan coba mendorong 1 miliar per kelurahan dan kita akan lihat kemampuan APBD kita. Dan kita akan dorong kelurahan-kelurahan menjadi SKPD sehingga lebih berdaya. Lalu program kami yang keenam adalah meningkatkan kesejahteraan PNS dan kinerja PNS Kota Padang sehingga menjadi birokrasi yang melayani masyarakat Kota Padang. Sehingga cita-cita kita Prof 5 tahun ke depan Kota Padang lebih baik, lebih aman, nyaman dan sejahtera bisa kita wujudkan. Terima kasih Bang Andre. Lalu Pak Profesor, saya ingin mengatakan bahwa saya tentu saja menginginkan Kota Padang yang jauh lebih maju. Menjadi kota perdagangan yang maju